Barca Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi mengakui bahwa Inter Milan mengalami minggu yang sangat buruk setelah kekalahan 0-1 dari Roma di Serie A. Ini adalah kekalahan ketiga berturut-turut bagi Nerazzurri yang juga belum mencetak gol melawan Bologna, AC Milan, dan Bayern Munich. Terakhir kali hal itu terjadi adalah pada tahun 2012, lebih dari satu dekade lalu. Kekalahan tersebut merusak harapan Inter untuk meraih trofi musim ini setelah tersingkir dari Coppa Italia dan kehilangan keuntungan dalam perebutan gelar Serie A dengan Napoli. Inzaghi menekankan pentingnya fokus pada prinsip dan semangat tim serta usaha untuk memahami apa yang terjadi dalam minggu tersebut. Meski hasil belum positif, Inzaghi tetap optimis dan percaya bahwa tim harus tetap melangkah maju dengan keyakinan, terutama menjelang 2 pertandingan Liga Champions dan sisa laga Liga. Inzaghi juga menyebut bahwa pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions bisa menjadi momentum untuk mengembalikan energi mental tim. Ia menekankan pentingnya menjaga posisi di 4 besar Eropa dan bertekad untuk memainkan sisa pertandingan dengan sebaik-baiknya. Jan Bisek diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Inter Milan pada hari Rabu, menurut laporan Gazeta.it. Sementara itu, penyerang Marcus Thuram diperkirakan akan kembali berlatih penuh besok setelah meningkatkan intensitas latihannya hari ini. Inter Milan tidak akan diperkuat bek Benjamin Pavard yang absen karena cedera pergelangan kaki yang dialaminya dalam pertandingan melawan Roma. Pavard tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan melawan Barcelona, memaksa pelatih Simone Inzaghi untuk memilih alternatif di lini pertahanan. Beberapa opsi tersedia, termasuk Matteo Darmian yang bisa bermain di posisi bek kanan atau Jan Bisek yang menggantikan Pavard melawan Roma dan kemungkinan besar akan dimainkan sejak awal. Dengan kembalinya Denzel Dumfries dari cedera, ia dapat kembali ke peran bek sayap kanan. Sejak 2012, Inter belum pernah mengalami 3 kekalahan berturut-turut tanpa mencetak gol di semua kompetisi. Hal ini cukup mengejutkan mengingat sejarah tim yang dilatih Simone Inzaghi yang dikenal dengan produktivitas gol tinggi. Gol Orsolini mungkin akan dikenang sebagai momen yang mengubah musim Inter. 3 kekalahan tanpa gol sangat mencolok, apalagi Inter adalah tim dengan jumlah gol terbanyak di Serie A, kata Paulo Kondo di Sky Sport. Menjelang laga Liga Champions melawan Barcelona, Kondo mengungkapkan analisisnya. Secara individu, Barcelona memiliki pemain kelas dunia yang tidak dimiliki Inter, yang sering membuat Inter perlu memperkuat skuad mereka di bursa transfer. Namun Barcelona tidak memiliki pertahanan yang sebaik Inter seperti yang terlihat saat mereka memberi peluang emas kepada Real Madrid. Jika Lautaro dan Thuram dalam performa terbaik, mereka bisa mencetak gol. Namun itu semua tergantung pada kondisi fisik dan mental mereka. Seperti dilaporkan oleh Tutome Sato Web, Inter tengah memantau situasi Eric Garcia untuk memperkuat lini belakang mereka musim depan. Bek milik Barcelona tersebut masuk dalam daftar incaran Nerazzurri yang berencana memperdalam opsi di sektor pertahanan.
Eric Garcia yang musim lalu dipinjamkan ke Girona telah menunjukkan perkembangan signifikan dan menarik perhatian berbagai klub top Eropa. Dengan kontraknya bersama Barcelona yang masih berjalan, masa depannya akan ditentukan usai musim berakhir. Inter yang terus membangun skuad kompetitif untuk bersaing di level domestik dan Eropa melihat Garcia sebagai profil yang cocok, muda, berpengalaman, dan memiliki karakteristik permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Simone Inzaghi. Inter Milan percaya gelandang Aleksandar Stanković bisa menjadi Hakan Calhanoglu berikutnya di tim utama. Saat ini, Stanković dipinjamkan ke klub Swiss, Luzern, dan tampil impresif sepanjang musim, bahkan diunggulkan untuk memenangkan penghargaan gelandang terbaik Liga Super Swiss. Luzern memiliki opsi untuk membeli Stanković dengan biaya 1,5 juta euro, namun Inter memiliki klausul pembelian kembali. Inter berencana untuk kembali meminjamkan Stanković musim depan dengan beberapa klub seperti klub Bruges, Anderlecht, dan Stuttgart menunjukkan minat. Inter berharap Stanković akan terus berkembang di Luzern dalam 1 atau 2 musim mendatang dan bisa kembali ke tim utama. Mereka yakin Stanković memiliki potensi besar dan dapat menggantikan posisi Hakan Calhanoglu di lini tengah Inter di masa depan. Inter Milan tengah memantau bek muda Hellas Verona Daniele Gilardi sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini belakang di masa depan. Klub berencana mengirim pemandu bakat untuk menilai performa Gilardi dalam pertandingan Verona melawan Cagliari. Meskipun fokus utama Inter saat ini adalah merekrut bek untuk jangka pendek, mereka juga mencari pemain yang dapat menjadi pilar pertahanan jangka panjang. Gilardi yang baru 22 tahun tampil solid musim ini di Serie A setelah dipinjamkan ke Sampdoria musim lalu. Pemain internasional Italia U21 ini dikenal dengan ketenangannya dalam bertahan dan kemampuan membaca permainan. Pemain internasional Italia U21 ini dikenal dengan ketenangannya dalam bertahan dan kemampuan membaca permainan. Penampilannya dalam pertandingan melawan Cagliari yang penting untuk menghindari degradasi akan menjadi ujian besar. Dengan perkembangan pesatnya, Gilardi dapat menjadi investasi strategis bagi Inter untuk masa depan. Kabar beredar mengenai jersey kandang dan tandang Inter untuk musim 2025-2026. Footy Headlines, situs khusus yang populer, sudah memamerkan perkiraan desain jersey yang bakal dipakai Inter musim depan. Jersey kandang nanti akan memakai logo berwarna biru kehijauan. Ini untuk yang pertama kali. Dan garis-garisnya bakal membentuk logo Inter dengan tampilan yang unik dan keren. Selain itu, ada tulisan Internazionale Milano di bagian kerahnya.